Aktris Amanda Gabriela alias Manopo telah menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan promosi judi online di markas Bareskrim Jakarta Selatan. Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, Brigjen Adi Vivit Bahtiar mengatakan pemeriksaan dilakukan selama kurang lebih 8 jam. Dalam agenda klarifikasi itu total terdapat 34 pertanyaan yang dilayangkan penyidik kepada Amanda. Klarifikasi kepada saudari Amanda Manopo dilaksanakan kurang lebih 8 jam dari pukul 12 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat dengan 34 pertanyaan, ujarnya saat dikonfirmasi. Vivit mengatakan panggilan klarifikasi itu merupakan penjadwalan ulang setelah tertunda karena permintaan Amanda Manopo pada jadwal sebelumnya. Kendati demikian, dirinya tidak merinci lebih jauh ihwal materi pendalaman materi yang dilakukan terhadap Amanda, termasuk apakah Amanda bakal diperiksa lagi atau tidak. Perkembangan akan kami sampaikan kembali, ujar Vivit. Sebelumnya pada Senin lalu, Amanda tiba di markas Bareskrim sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Usai diperiksa, Amanda mengklaim jika dirinya tidak mengetahui sudah mempromosikan judi online. Ia berdalih mengira situs tersebut merupakan game online biasa. Tidak, saya tidak tahu sama sekali. Yang saya tahu itu memang hanya sebatas game aja. Tidak ada judi, klaimnya menjawab pertanyaan wartawan. Amanda Manopo menilai apa yang terjadi dan menyeret dirinya di kasus dugaan promosi situs judi online hanyalah sebuah kesalahpahaman semata. Ia juga mengaku telah memberitahu kepada pihak penyidik apa yang terjadi sebenarnya. Saya datang ke sini dengan memenuhi panggilan saja. Saya disuruh datang dan saya tidak ada niatan yang aneh-aneh. Saya memang ingin menjelaskan secara detail kalau semuanya baik-baik aja. Jelas perempuan yang dikenal sebagai aktris layar kaca itu. Bareskrim Polri saat ini tengah menyelidiki sejumlah artis hingga selebgram yang mempromosikan situs judi online. Penyidik juga telah meminta keterangan dari sejumlah artis mulai dari Wulan Guritno, Yuki Kato hingga Juki Jupita. Adi Vivit pada 30 Agustus lalu mengatakan ancaman pidana menanti mereka yang terbukti melakukannya. Vivit mengatakan terhadap pihak-pihak yang mempromosikan judi online bisa terancam pidana hingga 6 tahun penjara. Pasal influencer bisa kenakan UU ITE pasal 45 ayat 2 junto, pasal 27 ayat 2 dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda sekitar 1 miliar rupiah, ujar Vivit kepada wartawan. Menurutnya para artis hingga selebgram yang kedapatan mempromosikan situs judi online tak lagi bisa mengelak dengan dalih tak tahu menahu. Meski begitu, sejauh ini belum ada dari kalangan artis atau orang ternama yang jadi tersangka. Di satu sisi, pihak kepolisian bergerak cepat untuk menetapkan tersangka terhadap influencer kecil yang kedapatan mempromosikan situs judi online. Terbaru, Ditreskrim Sus Polda Banten menangkap 3 tersangka yang diduga mempromosikan judi online via media sosial dari 2 wilayah pada pekan ini. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Didi Haryanto mengatakan mereka yang ditangkap adalah perempuan berinisial NR, pria berinisial FY, dan pria berinisial SN. Dari hasil pemeriksaan, NR mendapatkan keuntungan sebesar 4,9 juta rupiah selama 3 bulan. FY mendapatkan 16 juta rupiah selama 1,5 tahun dan SR mendapatkan keuntungan sebesar 25 juta rupiah 1 tahun 9 bulan, ujar Didi. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Satu lagi, artis harus menghadap penyidik Bareskrim Polri terkait dengan endorsement judi online. Kemarin giliran Amanda Manopo yang menjalani pemeriksaan selama lebih dari 7 jam. Sebelumnya, Amanda Manopo sempat dipanggil untuk klarifikasi pada pekan lalu, 27 September. Namun pemeriksaan tertunda dengan alasan yang tidak diketahui. Kemarin pemeran Ading dalam sinetron Ikatan Cinta itu tiba di kantor Bareskrim pukul 11, sekitar pukul 21. Amanda keluar dari ruang pemeriksaan. Dia mengenakan hoodie abu-abu dan bermasker. Amanda mengatakan bahwa dirinya datang ke Bareskrim untuk diklarifikasi terkait promosi yang dilakukan. Namun pihaknya hanya mengetahui bahwa itu game online. Game online setahu saya ini kesalahpahaman saja, jelasnya. Ditanya soal bayaran yang diterima untuk promosi judi online, Amanda langsung nyeletuk, "Ya Allah dikit," ujarnya. Namun menurut kuasa hukum Amanda, Tina Rahman, nilainya 16 juta rupiah.
Direktur Tindak Pidana Cyber Barreskrim Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bahtiar hingga tadi malam belum menjawab perkembangan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap Amanda Manopo. Hingga pukul 20.30 pesan singkat maupun panggilan telepon belum direspons. Dalam keterangan sebelumnya, Adi memastikan bahwa sejak awal pihaknya memang merencanakan pemeriksaan terhadap artis Amanda Manopo. Kami informasikan, hari ini akan diklarifikasi atau diperiksa saudari Amanda Manopo, terangnya. Sementara itu, pelapor 26 artis yang mempromosikan judi online, Ketum Aliansi Lawyer Muslim Indonesia Zainuddin Arifin mengatakan, sebaiknya pemeriksaan terhadap para pesohor itu dipercepat. Alasannya, demi menjunjung asas kepastian hukum. Mereka kebanyakan mempromosikan judi online yang sama, Sakti 123, ujarnya. Dia menyatakan mempromosikan judi online merupakan pelanggaran pasal 27 ayat 2, JO pasal 45 ayat 2 UU ITE. Pelanggaran pasal itu diancam dengan hukuman penjara 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Pihaknya meminta Polri mendalami soal bandar judi online dan membongkar sampai akar-akarnya. Untuk menuntaskan hingga ke akar yang dipidana pihak-pihak yakni penyedia jasa atau bandar yang mempromosikan dan pemain judinya, jelasnya. Pada bagian lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terus menyetop upaya transaksi judi online di tanah air. Dari polanya tahun ini jumlah transaksi mengalami lonjakan dari tahun-tahun sebelumnya. Kepala PPATK Ivan Yustiavanda menjabarkan, selama September saja lembaganya telah memblokir lebih dari 1.000 rekening. Diduga transaksi judi online tersebut senilai lebih dari 200 triliun rupiah. Kalau ditotal dari Januari, jumlahnya jauh lebih banyak, jelasnya. Transaksi ratusan triliun itu didapatkan PPATK dari pelacakan mutasi rekening yang melibatkan jutaan masyarakat. Pola modusnya bervariasi, namun untuk tahun ini pola transaksi judi online tersebut sudah menyentuh cryptocurrency atau menggunakan uang digital. Sebelumnya PPATK telah mengaudit data mengenai laporan mencurigakan terkait judi online pada 1 Januari sampai 30 Agustus. Hitungan PPATK diperoleh lebih dari 7.500 laporan transaksi terkait judi online itu. Sementara itu, data 5 tahun terakhir, PPATK mengungkap 156 juta transaksi judi online. Nilai perputaran uang mencapai 190 triliun rupiah. Ironisnya, mayoritas pelaku judi online itu merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka melakukan judi dengan taruhan kecil di bawah 100.000 rupiah.